Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kompetensi, standar profesional, dan kode etik auditing syariah. Sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hana Intinan Salsabila. Yang kedua, yaitu ada Alsa Della Berliana Kusuma Putri. Yang ketiga, itu ada Sally Nur Latifah. Nah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu kompetensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Alsa. Kepada Saudari Alsa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kompetensi auditor. Nah, secara etimologis, kompetensi itu berasal dari kata kompetensi yang menurut Powell diartikan sebagai kecakapan, kompetensi dan wewenang. Nah, kompetensi ini secara umum diartikan sebagai kecakapan yang merupakan suatu persyaratan dalam suatu kinerja yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi pada suatu tujuan organisasi. Nah, dalam auditing, kompetensi ini sangat berhubungan langsung dengan kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Nah, auditor yang kompeten itu, auditor yang menguasai teori dan aplikasi untuk menjalankan tugasnya dan berpedoman langsung pada standar yang ditetapkan, landasan yuridis, dan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Kompetensi ini memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama faktor pengetahuan, yaitu yang meliputi masalah teknis, faktor kemanusiaan, administratif, dan sistem. Yang kedua yaitu keterampilan, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu konsep diri, dari nilai-nilai yang merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri pada seseorang, seperti kepercayaan seseorang yang berprinsip bahwa dia bisa dalam situasi tertentu. Yang keempat yaitu karakteristik pribadi, yaitu seperti karakteristik pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang terakhir yaitu motif, merupakan emosi, hasrat, dan kebutuhan psikologis dan dorongan lainnya yang memicu tindakan. Nah, di sini sekarang ada kompetensi profesional, yaitu komponen yang harus dimiliki oleh auditor. Yang pertama, mutu personal. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor itu harus mempunyai mutu personal sebagai berikut, yaitu yang pertama, berpikiran luas, berpikiran terbuka, mampu menangani ketidakpastian, memiliki rasa ingin tahu, dan mampu bekerja sama dalam tim. Yang kedua yaitu pengetahuan umum. Auditor itu harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas audit dan membantu pelaksanaan audit. Dan yang ketiga yaitu keahlian khusus. Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor yaitu keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat dan statistik, terus keterampilan pengoperasian komputer. Nah, Dreyfus membagi proses pemerolehan keahlian auditor pada 5 tahap, yaitu yang pertama novice, yaitu tahap pengenalan terhadap kenyataan dan memberikan pendapat pada aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, keahlian pada tahap ini biasanya dipergunakan oleh staf auditor pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi. Yang kedua adalah advanced beginner. Pada tahap ini, auditor mulai bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit. Nah, yang ketiga yaitu competence. Nah, pada tahap ini, auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang sangat kompleks. Nah, yang keempat yaitu proficiency. Nah, pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin sehingga dalam bekerja auditor cenderung bergantung pada pengalaman yang lalu. Nah, yang terakhir yaitu expertise. Nah, pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangan dan pemahamannya dalam suatu praktik yang ada. Nah, auditor ini sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kompetensi profesional dalam pandangan Islam ada pada surat Al-Isra ayat 84 yang artinya yaitu, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kompetensi auditor syariah ada 3, yaitu yang pertama adalah knowledge. Nah, pengetahuan yang diperoleh oleh auditor syariah ketika sedang menempuh pendidikan formal dan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan dan seminar. Untuk memenuhi hal itu, maka jurusan ekonomi syariah di Indonesia menghadirkan mata kuliah auditing syariah.
Yang kedua yaitu adalah skill. Nah, seorang auditor syariah harus memiliki keterampilan yang mengaplikasikan pengetahuannya yang didapat dalam praktik untuk kehidupan sehari-hari. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh auditor ini diatur dalam Internal Audit Research Foundation yang menghadirkan 5 teknis dan 5 keterampilan perilaku, yaitu yang pertama adalah keterampilan untuk memahami bisnis klien, yang kedua adalah analisis resiko, yang ketiga adalah mampu bersifat objektif dan sebagainya. Yang terakhir yaitu karakteristik. Nah, auditor syariah ini harus memiliki pengetahuan yang baik dan dalam syariat Islam. Nah, baik secara ilmu maupun praktik. Jika hanya mempunyai pengetahuan saja tanpa mempraktikannya, maka dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kredibilitasnya, seorang yang mengawasi praktik muamalah tidak dapat dipercaya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk kepada subjudul yang kedua, yaitu standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik biasa disingkat dengan SPAP, yang merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik yang ada di Indonesia. SPAP ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institute. Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Dalam SPAP terdapat beberapa tipe standar profesional yang terbagi menjadi 6 tipe standar profesional yang dikodifikasikan dalam standar auditing: standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, standar pengendalian mutu, dan yang terakhir adalah aturan etika kompartemen akuntan publik. Adapun tipe standar profesional tersebut yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang diterapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan pelaporan beserta interpretasinya. Yang kedua itu ada standar atestasi. Atestasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan attestation adalah pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan bahwa asersi atau assertion entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi membagi 3 tipe perikatan atestasi. Yang pertama ada pemeriksaan atau examination, yang kedua ada review, dan yang ketiga ada prosedur yang disepakati atau agreed upon procedures. Yang ketiga yaitu standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain sebagai berikut. Pertama, kompilasi laporan keuangan penyajian informasi yang merupakan pernyataan manajemen atau pemilik dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua, review atas laporan keuangan, pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, adalah laporan keuangan komparatif. Penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan 2 periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom. Tipe standar profesional yang keempat yaitu standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Jasa konsultasi dapat berupa sebagai hal-hal berikut. Yang pertama itu konsultasi, memberikan konsultasi atau saran profesional atau professional advice berdasarkan kesepakatan bersama dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien. Yang kedua, jasa pemberian saran profesional, yaitu mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategi.
Yang ketiga ada jasa implementasi, yaitu mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Contoh dari jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan. Lalu yang keempat, ada jasa transaksi, yaitu menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh dari jenis jasa ini adalah jasa kepengurusan kepailitan. Yang kelima, jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya, yaitu penyediaan staf yang memadai dalam hal kompetensi dan hal jumlah, dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Contoh dari jenis jasa ini adalah manajemen fasilitas pemrosesan data. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah jasa produk, yaitu menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan dari produk tersebut. Contohnya yaitu adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan, dan implementasi perangkat lunak komputer. Tipe standar profesional yang terakhir yaitu adalah standar pengendalian. Mutu Kantor Akuntan Publik atau KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Adapun unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada independensi, yaitu meyakinkan semua personel pada semua tingkat organisasi harus mempertahankan independensinya. Yang kedua, ada penugasan personel, yaitu meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh standar profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud. Yang ketiga yaitu adalah konsultasi, yaitu meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan atau judgement, dan wewenang memadai. Yang keempat ada supervisi, meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Yang kelima, pemberian pekerjaan atau hiring, meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Yang keenam, pengembangan profesional, yaitu meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai, sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karir di KAP atau kantor akuntan publik. Lalu selanjutnya ada promosi. Promosi ini meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Lalu penerimaan dan keberlanjutan klien. Menentukan perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Berdasarkan prinsip pertimbangan kehati-hatian atau prudence, dan yang terakhir adalah inspeksi. Meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif. Sekian untuk subjudul yang kedua. Selanjutnya adalah subjudul yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Sally Nurlatifah. Terima kasih. Kode etik profesi akuntan Islam. Yang pertama, etika profesi. Etika menyangkut
pemilihan dikotomis antara nilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, yang positif dan negatif. Auditor selaku pekerja profesional harus mengandalkan etika jika pekerjaannya dianggap bernilai dan dihargai masyarakat. Tanpa penghargaan kepada etika profesi ini, eksistensinya baik ditinjau dari filsafat sosial kontrak maupun dari filsafat Darwinisme, di mana mengatakan mempertahankan kelangsungan hidup akan punah. Ada beberapa hal yang diatur dalam etika profesi. Yang pertama, sikap independen. Yang kedua, perlunya menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, pengaturan tentang publikasi dan promosi. Yang keempat, aturan tentang surat penugasan. Yang kelima, aturan tentang pergantian akuntan. Yang keenam, penentuan fee atau honorarium. Yang ketujuh, kewajiban kepada pihak ketiga. Kedelapan, perilaku yang tidak boleh dilakukan kepada langganan. 9, kewajiban manajemen dan auditor. 10, hubungan istimewa dan langganan. Selanjutnya, tujuan kode etik. Tujuan kode etik yang pertama, membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktik profesional, sehingga dia dapat memisahkan perilaku yang etis dan non-etis. Nah, sesuai ketentuan syariah sebagai dimensi lain dari praktik profesi yang umum. Kedua, meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dan mempromosikan keyakinan terhadap jasa profesi akuntan. Sebagaimana tambahannya, kode etik akan memperluas perlindungan pada kepentingan lembaga dan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, struktur kode etik. Kode etik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada aspek syariah sebagai prinsip dasar kode etik akuntan. Yang kedua, prinsip etika untuk akuntan. Yang ketiga ada peraturan dari perilaku etika untuk akuntan. Selanjutnya, prinsip kode etik. Berdasarkan kerangka dasar syariah kode etik akuntan, ditarik prinsip kode etik akuntan sebagai prinsip yang menjabarkan dan tidak bertentangan dengan fondasi etika yang didasarkan pada syariah. Beberapa prinsip kode etik akuntan Islam AAOIP adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipercaya. Akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi. Akuntan juga harus menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya, sehingga pelaksanaan tugas dan jasa kepada organisasi atau langganannya. Yang kedua ada legitimasi. Kegiatan profesi harus yang dilakukan memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada objektivitas, di mana akuntan harus bertindak adil, tidak memihak pada salah satu pihak, harus memiliki kecerdasan, dan harus bebas dari konflik kepentingan, bebas dalam kenyataan ataupun dalam penampilan. Selanjutnya ada kompetensi profesi dan rajin ya. Akuntan harus memiliki kompetensi yang profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik. Perilaku yang didorong keimanan. Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan akuntan syariah. Yang terakhir, perilaku profesional dan standar teknik. Akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk di dalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Kemudian ada peraturan kode etik. Ada beberapa peraturan kode etik, antara lain yang pertama, peraturan yang didasarkan pada prinsip yang dapat dipercaya. Di mana akuntan harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tingkat amanah, integritas, kejujuran, dan kepatuhan yang tertinggi. Yang kedua itu ada peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip legitimasi agama. Yang ketiga ada peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip objektivitas. Yang keempat ada peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip kompetensi profesional dan prinsip rajin. Yang kelima ada peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang didorong keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, peraturan perilaku yang berdasarkan atas prinsip profesional dan standar teknis. Demikian, terima kasih. Sampailah kita di penghujung materi. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan ibu dosen yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you guys.